Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Proyek Kardani, NIM 19051204055 dari Prodi S1 Teknik Informatika angkatan 2019A di kelas TI 2019A. Tugas kali ini yaitu menjelaskan tentang routing statik dengan mikrotik. Nah, di tujuan ini yang pertama yaitu mengetahui cara kerja routing statik di mikrotik. Yang kedua yaitu mampu mengkonfigurasikan tabel routing statik. Lalu yang ketiga mengetahui fungsi COS. Nah, di perjalanan ini udah ada skenario-nya. Nah, di skenario-nya ini seperti pada gambar, yaitu ada 2 skema, 3 PC dengan 3 router. Dalam sebuah skema ini sudah ditentukan IP address-nya juga dan juga gateway-nya. Sudah jelas 3 router dan juga 3 PC sebagai klien untuk menghubungkan seluruh network yang ada dengan routing statik. Nah, di situ router 1 dan router lain dan 2 router lain sangat terhubung satu sama lain. Nah, seperti itu untuk langkah percobaannya juga. Yang pertama, buat skema seperti di atas di GNS3 dengan ketentuannya. Nah, PC client itu menggunakan Windows XP, terus router menggunakan router OS Mikrotik. Oke, lanjut ke GNS3 nya. Nah, di situ ada 3, udah sesuai pakai VirtualBox. Nah, caranya diedit, lalu ke preference. Nah, pilih yang VirtualBox VMS. Nah, kalau ingin menambahkan, klik new. Di situ udah ada PC dan juga router OS yang sudah dihubungkan di VirtualBox. Nah, selanjutnya kita tambahkan di router 1, router 2 dan router 3 sesuai dengan gambar skema yang sudah ditentukan. Nah, dan juga di sini ada PC 1, PC 2 dan PC 3 dihubungkan dengan kabel Ethernet. PC 1 ke router 1, router 1 2, PC 2 dan juga router 2, router 2 router 3, router 3 ke 1, PC 3 juga berhubung ke router 3. Jadi tadi router 1 dan lain berhubungan. Oke, selanjutnya yaitu setting IP address di masing-masing PC client yang terhubung ke router. Nah, 3 PC tadi kan terhubung ke router. Nah, ini disuruh setting IP address dan juga gateway-nya. Oke, PC 1 192.168.1.2, gateway-nya 192.168.1.1. Langsung kita hubungkan aja di sini. Untuk menyetting kita langsung buka ke PC 1-nya. Di sini udah ada ketentuan disuruh memakai Windows XP. Lalu pilih ke setting local area connection, ke properties, pilih internet protocol TCP atau IP, lalu di properties. Nah, kita pilih yang use the following IP address. Nah, itu sudah 192.168.1.2 dan untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, untuk subnet mask-nya sudah pasti 255.255.255.0. Lalu klik OK, close. Oke, kita menuju ke PC 2. PC 2 kita buka seperti tadi. Settingan lokal area lagi kita buka. Properties caranya sama seperti di PC 1. Ya, kita setting di IP address-nya juga 192.168.2.2. Subnet mask-nya masih sama 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya 192.168.2.1. Lalu klik OK.
oke lagi, klik close. Ya, setelah itu kita lanjut ke PC3 nya. Caranya masih sama, kita ke local area, properties, pilih internet protokol, IP address-nya juga seperti yang udah ada di PDF 192.168.3.2, default goal-nya 192.168.3.1. Klik OK. Ya, oke lagi, kita close. Nah, langkah kedua sudah selesai. Ke langkah selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu langkah yang ketiga, setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Router 1, Ether 1, Internet 1, IP-nya 192.168.1.1/24. Oke, kita setting lagi di IP address di router. Kita buka lagi ke KNS PC 1, karena ke router 1 kita pilih yang inbox, winbox. Nah, kita konekkan dulu. Nah, sudah muncul. Setelah mengkonekkan ke MAC address langsung muncul. Untuk mendapatkannya kita klik add. Ya, yang add itu tadi address dan sesuai dengan ketentuan tadi. Kita cek lagi, addressnya 192.168.1.1/24. Ya, langsung masukin aja 192.168.1. Ya, itu Ether 1 sudah saya tambahkan. Ether 2 di 12.12.12.12.1/24. Kita menuju ke PC 1 lagi. 12.12.12 sudah ada. Ether 2. Caranya masih sama dengan tanda plus, tapi di sini udah saya tambahkan sendiri. Di Ether 3-nya ada 13.13.13.1/24. Itu Ether 3-nya. Nah, jika sudah, lanjut ke router 2. Di router 2 ini settingnya di PC 2, karena tadi kan masih router 1 settingnya di PC 1, dan router 2 settingnya di PC 2. Masih sama caranya, harusnya kalian klik tambah 192.168.1.0/24, gateway-nya 12.12.12.1 untuk Ether 1. Untuk Ether 2 192.168.2.0/24 Ether 2. Ya, gateway-nya tadi enggak ada. Ya, sama kayak Ether 1-nya di router 1. Nah, untuk Ether 3-nya di sini yaitu 23.23.23.3, tapi addressnya masih sama 192.168, tapi di sini pakai 3.3.0/24. Nah, tadi gateway-nya yaitu 23.23.23.3 di Ether 3. Selanjutnya di router 3 masih sama caranya, tapi settingnya di PC 3.
ya sudah disiapin di sini. Ether satunya di 192.18.1.024. Gateway-nya kita tambahkan ke 13.13.13.1. Nah, 13.13.13.1. Nah, untuk Ether 2-nya di sini pakai 23.23.23.3/24. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini kan udah ada 23.23.23/24. Oke. Ya, itu untuk Ether 2-nya udah saya tambahkan sendiri. Nah, untuk Ether 3-nya bisa dilihat lagi. Untuk Ether 3 192.168.3.0/24. Kita lihat di sini di Ether 3-nya seperti itu. Masih sama caranya. Ya, itu untuk Ether 3 tadi. Dilihat udah sama ya teman-teman. Langkah yang ketiga udah selesai. Ya, lanjut ke langkah yang keempat. Ya, oke, langkah yang keempat di sini. Oke. Kita siapin dulu di PC 1, PC 2 dan PC 3-nya. Oke. Ya. Tadi sebenarnya di langkah 3 itu tadi ada kesalahan saat menjelaskan ya teman-teman. Kita ke address list ternyata, bukan ke router list. Ke address list, ya, ke routing, nah, ke IP, lalu ke address. Nah, tambahnya ke address list. Seperti itu teman-teman. Jadi tadi ya itu di langkah kedua dan langkah ketiga sama. Oke, langsung ke tahap keempat aja. Tahap keempat ini buat tabel routing di masing-masing router seperti tabel berikut. Tabelnya seperti digambar. Di router 192.8. Nah, oke. Sebentar, masih di langkah keempat ini di router 1 kita buka ke PC 1 lagi. Kita isikan address dan gateway. Nah, sebenarnya ini tadi yang harusnya di langkah keempat, bukan langkah ketiga gitu. Oke, kita tambahkan yang tadi kan distance-nya masih 0. Sekarang kita tambahkan lagi ke 192.168.2.0/24. Gateway-nya 12.12.12.2. Distance-nya 1. Kedua yaitu 192.168.3.0/24. Di router 2 kita buka di PC 2, kita atur lagi di router list IP, lalu ke router. Nah, langsung bukanya ke router list. Ya, lalu kita harusnya menambahkan di kolom add atau tanda plus di situ. Di sini udah ditambahkan. Ada 192.168.1.0/24. 12.12.12.1. Nah, kita tambahkan lagi di 192.168.3.0/24 dengan gateway-nya 23.23.23.3.
Ini sudah, kita lanjut ke router 3, kita setting di router 3. Di sini masih sama caranya, kita tambahkan di addressnya 192.168.1.0/24. Lalu yang kedua yaitu 192.168.2/0/24 dengan gateway 23.23.23.2. Ya, seperti itu di tahap keempat. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu di pengujian. Oke, di sini untuk PC1 ke PC2 yaitu ping 192.168.2.2. Nah, kita coba di sini dari PC1 ke PC2 dengan ping itu tadi. Oke, PC1 kita coba ke command prompt. PC1 ke PC2 apakah bisa ping 192.168.2.2 mente. Oke. Ya, di sini tulisannya berhasil ya. Nah, untuk yang selanjutnya dari PC1 ke PC3 ping 192.168.3.2 mente. Ya, masih bisa lagi. Kita coba dari PC2 ke PC1 dan PC3. Oke, kita buka lagi ke PC2. Ya, lalu buka command prompt. Kita ping ke PC1. Kita masukin addressnya 192.168.1.2. Oke, mente. Nah, di sini sudah terhubung juga. Lalu ke PC3, kita ping ke PC3 dari PC2 192.168.1.3.2. Nah, ini juga berhasil. Oke, langsung kita cek yang PC3 ke PC1. Kita buka dulu. Oke. Nah, ping 192.168.1.2 mente. Ya, ini berhasil. PC3 ke PC1. Oke, PC3 ke PC2 kita coba ping 192.168.2.2 mente. Ntar ya, terhubung semua dari PC3 ke PC2. Oke, kita lanjut. Pengujian yang kedua di sini Trasen dengan Trasen. Nah, di Trasen ini tujuannya itu untuk mengecek gateway-nya terhubung apa enggak. Kalau tadi kan ping untuk mengecek dari address. Nah, misal dari PC1 ke PC2 tetap pakai command prompt, tapi di sini pakai Trasen. Kita coba Trasen 192.168.1.2.2. Ntar. Oke. Ya, gateway-nya terhubung ya, komplit. Di situ sudah terlihat perjalanan dari PC1 ke PC2. Nah, di situ
beda dari yang tadi. Kalau yang tadi hanya ngecek ping, kali ini kita pakai tracing, keluarnya seperti ini. Oke, lanjut lagi ke PC3. Dari PC1 kita buka command prompt lagi, langsung aja tracing 192.168.3.2. nah keluar lagi ya, mulai ya seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita buka ke PC2, command prompt lagi ya, ke PC1 tracing 192 ya, kita coba tracing 192.168.1.2 ya, enter. Nah, dari 2 ke 1. Nah, sudah jelas di situ dari 12.1. Oke. Kalau dari PC2 ke 3 tracing 192.168.3.2 ya, enter. Nah, di sini dia melalui gateway 23.23.23.3. Di tengah-tengah itu maksudnya melalui ya teman-teman, yang nomor 2. Oke, lanjut ke PC3, percobaan percobaan di PC3. Langsung aja PC3 ke PC1 pakai tracingnya PC1 tracing 192.168.1.2. nah seperti itu. Kita enter ya, di situ sudah jelas melalui gateway 13.13.13.1. Nah seperti itu, 13.13.13.1. Coba lagi dari PC3 ke PC2, kita lihat tracing 192.168.2.2. Oke, kita menuju ke PC3, tracing 192.168.2.2, enter. Ya, di sini melalui gateway 23.23.23.2. Itu sudah jelas. Dari 3 ke 2, tengah-tengah itu ada tulisannya 3 bulintrate, ada tulisannya 23.23.23.2. Nah seperti itu teman-teman. Pengujian yang kedua sudah. Oke, resultnya belum. Oke, lanjut. Table routing dipraktekkan GNS3 sehingga traffic routing menjadi sebagai berikut. Nah, mungkin dari sini yang saya tangkap, dari PC1 ke PC3 melalui 13.13.13.0 ini. Nah, jadi di sini larinya kalau dari PC1 ke router 1 dulu, baru ke router 3. Seperti itu. Oke. Supaya tidak melewati gateway 13.13.13, kita bisa mematikan Ether 3 di sini. Nah, kalau kita klik disable, nah, misal kita mau coba dengan tracer PC1 ke PC3 ini, kita buka ke PC1, kita coba tracer ke PC3. Di situ PC3 kan 192 ya, kita masih lupa. PC3 192.168.3.2. Bentar, betul enggak ya? Isi 1. Oke, 192.
108.3. Nah, dia nggak melalui 13 tapi dia melalui 12. Nah, harusnya kan biasanya kita ke 13, tapi karena kita disable, kita lewat ke 12, lalu ke 23. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Mungkin sampai ini aja. Kalau salah katanya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.